Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lavenia Jultami dengan NIM 119103200841. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan dari kelas AP 5C. Tujuan saya membuat video ini ialah salah satu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Irawati MPDI. Nah, selamat menyaksikan. Pengertian arsip. Arsip adalah sesuatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Selanjutnya, sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan merupakan cara atau tahapan sistematis yang digunakan dalam penyimpanan arsip, sehingga dalam penemuan kembali arsip tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Sistem penyimpanan tersebut juga dapat melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. Sistem penyimpanan arsip meliputi yang pertama, sistem nomor. Maksudnya, arsip yang akan disimpan diberikan nomor kode dengan angka-angka. Nah, nomor di sini maksudnya nomor kode penyimpanan, bukan dari nomor surat. Di dalam sistem nomor terdapat juga beberapa variasi antara lain. Yang pertama, sistem klasifikasi desimal. Sistem penyimpanan ini sering juga disebut dengan sistem Dewey atau sistem desimal. Penyimpanannya dengan sistem ini banyak digunakan di perpustakaan. Yang kedua, sistem terminal digit. Sistem penyimpanan ini berdasarkan nomor terminal digit dan dapat digunakan untuk penyimpanan arsip dalam jumlah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Kedua, sistem abjad. Sistem abjad maksudnya penyimpanan yang didasarkan atas urutan abjad. Jadi, pemberian kode arsip ini dengan menggunakan abjad dari A sampai Z. Nah, kode abjad tersebut diindeks dari nama orang, organisasi, atau badan lain yang sejenis. Ketiga, sistem tanggal. Penyimpanan dengan sistem tanggal maksudnya penyimpanan yang didasarkan atas tanggal surat atau tanggal penerimaan surat. Untuk surat masuk, sering penyimpanannya didasarkan atas tanggal penerimaan surat. Sedangkan untuk surat-surat keluar, arsipnya disimpan berdasarkan tanggal yang tertera pada surat. Selanjutnya, peralatan penyimpanan arsip. Yang pertama, filing cabinet. Filing cabinet ini digunakan untuk penyimpanan berkas ke dalam laci. Yang kedua, lemari arsip. Nah, fungsinya di sini sama dengan fungsi filing cabinet, yaitu untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Namun, yang membedakannya antara kedua tersebut ialah bentuknya. Nah, penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam ordner lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Tetapi bisa juga ditumpukan langsung secara mendatar seperti filing cabinet. Yang ketiga, guide adalah lembaran kertas yang digunakan untuk pemisahan bagian-bagian dokumen. Guide ini digunakan pada bagian depan tumpukan dokumen yang berada di filing cabinet, atau ketika kita menggunakan ordner, bisa juga menyisipkannya di antara ordner sehingga pengelompokannya mudah dicari. Keempat, ordner. Fungsinya untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Nah, namun kapasitasnya di sini lebih besar
dan di dalamnya terdapat ring bindar untuk menjepit berkas-berkas. Untuk itu, sebelum menaruh berkas ke dalam, owner perlu melubanginya menggunakan perforator. Kelima, alat sortir. Fungsinya untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke folder masing-masing. Nah, alat ini sering juga digunakan untuk menyusun surat atau faktur yang memiliki beberapa rangkap. Keenam, rotary. Fungsinya untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Tujuan dari alat ini juga bisa menampung berkas lebih banyak dari lemari biasa. Tidak hanya itu juga, pekerjaannya bisa dilakukan lebih mudah dan cepat, yaitu dengan cara memutarkan. Nah, penggunaan rotary ini juga bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan lantai di ruang kantor. Ketujuh, map arsip atau map folder. Fungsinya dapat digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Nah, penyimpanan di sini lebih kepada untuk menyimpan berkas yang sedikit. Terakhir, map Snellhecter. Map Snellhecter ini memiliki banyak varian warna, sehingga fungsi dari warna yang bervariasi tersebut dapat membedakan dokumen yang disusun, sehingga ketika kita dalam mencari dokumen, kita tidak terjadi membingungkan. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai sistem penyimpanan arsip. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.